crew walking with it. Halo semuanya, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Podiensi kali ini, podcast Indahnya Toleransi. Yang dimana pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, saya ingin perkenalan nama dulu nih. Nama saya Angelika Simbolon dengan NIM 210803010 dari Prodi Matematika. Oke, sekarang kita sudah kehadiran beberapa bintang tamu ya. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita perkenalan dulu nih dengan bintang tamu kita. Kita bisa mulai dari Bang Andre dulu. Bang Andre boleh perkenalan dirinya ya, Bang? Perkenalkan, nama saya Andre Pramutagaul dengan NIM 2108030710 dari Prodi Matematika. Salam kenal Bang Andre. Oke, kita bisa lanjut dengan Kak Agnes. Boleh Kak Agnes perkenalan dirinya, Kak? Halo semua, kenalin aku Agnes Pramasari Borusyaloho dengan NIM 210803074 dari Prodi Matematika. Salam kenal Kak Agnes. Oke, boleh dilanjut nih sama Kak Desi. Boleh perkenalan dirinya, Kak? Perkenalkan, nama saya Desi Pasaribu dengan NIM 210803066 dari Prodi Matematika. Salam kenal semua. Salam kenal juga Kak Desi. Boleh dilanjutin sama Kak Clarissa kali ya? Perkenalan dirinya Kak Clarissa. Halo semua, perkenalkan nama saya Clarissa Elgamarin Saragi dengan NIM 210803102 dari Prodi Matematika. Kenal Kak Clarissa. Oke, boleh dilanjutin sama Kak Febri nih. Perkenalan diri Kak Febri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrianti Syanipar dengan NIM 210803083. Saya berasal dari Prodi Matematika. Kenal juga Kak Febri. Oke, kita bisa lanjut lagi yang terakhir sama Bang Joel. Boleh perkenalan dirinya Bang Joel? Halo semua, perkenalkan nama saya Joel Syanipar dengan NIM 211402129. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Bang Joel. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya untuk pertanyaan yang pertama nih, karena kita membahas tentang toleransi antar umat beragama. Saya mau minta pendapat dari Bang Andre sendiri nih. Menurut Bang Andre, apa sih itu arti toleransi? Kalau menurut saya, toleransi adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Oke, jadi menurut Bang Andre, toleransi itu adalah sikap saling menghargai perbedaan yang ada, tidak menyimpang dari aturan. Oke, terima kasih buat pendapatnya Bang Andre. Mungkin kita akan lanjut pertanyaan yang kedua, tidak jauh beda nih. Mungkin ada sedikit perbedaan. Pengertian toleransi juga, tapi jika dikaitkan dengan agama. Menurut pendapat Kak Desi, apa sih itu toleransi jika dikaitkan dengan agama, Kak? Jika dikaitkan dengan agama, toleransi berarti sikap atau tindakan untuk saling menghormati, menghargai, dan juga menerima antar penganut agama. Salah satunya tidak memaksakan ajaran agama kita terhadap penganut agama lain. Kita harus memberinya ruang untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Kak Desi. Kita nggak boleh maksain orang lain untuk menganut agama kita ya, karena ada juga perkataan seperti ini, agamakulah, agamaku, agamamulah bagimu. Oke, kita lanjut lagi nih pertanyaan berikutnya. Saya mau minta pendapat dari Bang Joel Syanipar. Menurut Abang nih, seberapa penting sih toleransi itu diterapkan? Ya, menurut saya sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat. Toleransi penting untuk diterapkan karena kondisi Indonesia yang begitu heterogen. Dengan adanya toleransi, membuat masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun, meski berbeda-beda suku dan agamanya. Sekian.
Ya, betul sekali. Dengan adanya toleransi, maka walaupun ada perbedaan, kita bisa hidup rukun dan damai. Selanjutnya, untuk mungkin sama Kak Agnes nih. Menurut Kak Agnes sendiri nih, bagaimana sih kesadaran akan pentingnya toleransi itu di daerah Kak Agnes? Menurut saya di lingkungan sekitar saya sebagai mahasiswa, kesadaran akan toleransi itu sudah cukup baik. Contohnya itu seperti berteman tidak membeda-bedakan agama, semuanya itu berteman dengan baik satu sama lain. Lalu contoh lain itu seperti apabila diadakan kegiatan organisasi kemahasiswaan, biasanya itu diusahakan nggak dilaksanakan di hari Minggu karena menghormati teman-teman yang beragama Kristen. Lalu di saat kegiatan juga itu selalu ada waktu untuk teman-teman yang beragama Muslim yang mungkin akan melaksanakan ibadah seperti sholat. Jadi menurut saya kesadaran akan toleransi di lingkungan sekitar saya sudah cukup baik. Begitu Kak. Oke Kak Agnes, jadi dari pendapat Kak Agnes nih, di lingkungannya sendiri sebagai mahasiswa itu toleransinya sudah cukup baik, di mana tadi acaranya itu diadakan tidak pada hari Minggu karena untuk menghormati agama orang Kristen, karena di situ adalah hari ibadah bagi mereka, serta acaranya itu akan dihentikan untuk memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk melakukan sholat. Mungkin saya ingin minta pendapat dari Kak Clarissa nih. Menurut Kakak, bagaimana sih cara meningkatkan kesadaran dalam bertoleransi di antara kalangan mahasiswa? Menurut saya nih ya Kak, cara meningkatkan kesadaran dalam bertoleransi di antara kalangan mahasiswa itu, yang paling utama itu kenali diri sendiri. Yang maksudnya di mana sikap toleransi bisa dibangun dari kesadaran untuk mengenali diri sendiri, yang dimana mulailah kenali dirimu sendiri dan renungkan apakah sejauh ini kamu sudah memiliki sikap toleransi terhadap sesama yang berbeda atau tidak. Contohnya itu kesadaran tentang mengeluarkan pendapat. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain, di mana kita beranggapan bahwa pendapat kita yang paling benar. Dan yang paling penting itu, ingatlah bahwa sebagai manusia, kita juga memiliki kekurangan masing-masing. Oke, makasih buat pendapatnya Kak Clarissa. Oke, kita lanjut nih pendapat mungkin dari Kak Febri ya, Kak Febri. Tinggal Kak Febri nih yang belum dapat kebagian. Menurut Kak Febri nih, bagaimana tanggapan Kakak jika melihat komentar di konten yang diposting di media sosial, yang dimana komentarnya ini berisi komentar yang bisa dibilang menjelekan satu agama, misalnya kayak gini, pantas aja kontennya kayak gini, dasar ajaran agama sebelah. Menurut Kak Febri gimana tuh Kak? Menurut saya sebagai salah satu pengguna sosial media, kita sebagai pengguna sosial media yang memiliki kesadaran akan pentingnya toleransi antar umat beragama, haruslah bijak dalam mengomentari suatu postingan, yaitu dengan memilih kata-kata yang bersifat sopan. Jika kita melihat konten-konten atau postingan yang berbau sara, contohnya nih seperti yang kakak bilang tadi, membawa-bawa atau menjelek-jelekkan suatu agama. Nah, kita sebagai pengguna sosial media yang baik, haruslah bijak. Jangan kita ikut berkomentar jahat dengan menjatuhkan agama tersebut, melainkan kita bisa berkomentar positif atau melaporkan postingan tersebut agar pemosting diberikan hukuman dan juga postingan tersebut dihapus sehingga tidak timbul kericuhan di sosial media, seperti itu Pak. Oke, saya juga setuju sih dengan pendapat Kak Febri, di mana kita harusnya jangan berkomentar yang langsung membawa agama ya. Kalau misalnya konten itu tidak wajar, kita bisa melapor konten tersebut agar ditindaklanjuti. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu ya podcast kita kali ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari podcast ini, kita telah mengetahui seberapa pentingnya itu toleransi diterapkan di negara kita. Karena negara kita ini adalah negara yang majemuk, negara yang memiliki berbagai suku, bangsa, dan budaya, dan juga agamanya tidak hanya satu. Jadi begitu pentingnya lah toleransi itu ditetapkan agar tidak terjadi konflik, kericuhan, ataupun diskriminasi antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan begitu juga dalam media sosial pun kita haruslah berkomentar yang positif, jangan langsung berkomentar yang membawa-bawa agama, di mana itu akan menimbulkan kericuhan juga dalam sosial media.
Oke, terima kasih waktunya buat kakak-kakak semuanya dan abang-abang semuanya. Saya Angelika Sembolon mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Berarti